HP Sony 1 jutaan. Kira-kira HP Sony 1 jutaan mana yang masih worth it dibeli di tahun 2022 ini? Nah, di depan saya ada 3 macam. Yang pertama Sony XZ2. Ini harganya 1.250.000. 1.250. Kemudian di sini ada Sony Xperia One. Maaf, Sony XZ1. XZ1 ini harganya 1.150.000, ini yang paling murah ini ya. Yang kedua dan yang paling mahal itu Sony XZ Premium 1.350.000. Jadi ini masih rentang harga 1 jutaan ya, 1 jutaan. Nah, kalau kita mau tambah satu lagi mungkin yang bukan Sony, ini Sharp Aquos. Ini R2, ini harganya 1.550.000. Tapi mungkin kita mau yang Sony dulu aja, yang Sharpnya nggak usah. Oke, dari 3 HP Sony ini, kira-kira mana yang masih layak banget dibeli untuk tahun 2022 ini? Nah, kita mau bahas satu-satu. Yang pertama dari segi desainnya dulu. Dari segi desain untuk Sony XZ1 ini, dia desainnya masih pakemnya Sony ya. Jadi kotak dan ada side fingerprintnya. Dan menariknya untuk desainnya Sony XZ1 ini dia tipis, desainnya tipis dan backdoornya ini aluminium. Jadi kesannya sih tetap elegan tapi kokoh begitu. Jadi karena backdoornya aluminium, dia kalau jatuh nggak takut pecah ya. Nah, dibandingkan dengan XZ1, XZ2 ini dia mengalami peningkatan sih sebenarnya. Dari segi bentuknya dia beda banget dari pakemnya Sony yang kotak. Dia jadi bentuknya bulat lonjong gitu dengan backdoor yang glass kaca ya, ini Gorilla Glass 5. Terus fingerprintnya juga di bagian belakang, jadi ini beda banget sama Sony yang pada umumnya. Terus lokasinya pun dia nggak nyaman gitu, kayak dia di tengah-tengah gitu, jadi agak susah. Nah, sementara yang XZ Premium dia kayak versi premiumnya dari Sony XZ1 ini. Dia kotak dan dia backdoornya ini kaca yang bisa buat ngaca. Ini Gorilla Glass 3, Gorilla Glass 3 atau 4 ya yang ini ya. Yang jelas sih modelnya kalau kalian lihat ini bisa dibilang hampir sama plug gitu ya. Cuma ini versi premiumnya. Dari segi model sih, saya lebih suka yang XZ Premium karena dia modelnya premium banget. Nah, tapi dia lebar, sementara yang XZ2 ini dia enak digenggam, dia kecil, memanjang begitu. XZ1 ini dia juga agak lebih lebar daripada XZ2 ya. Seperti ini dia agak lebih lebar dan panjangnya lebih panjang XZ2. Kalau XZ3 sih, XZ Premium sih emang yang dia paling lebar dan paling panjang. Itu dari segi desainnya. Kemudian dari segi performanya, untuk XZ Premium dia layarnya sudah 4K, sementara XZ2 dan XZ1 ini layarnya masih 2K. Jadi dari ketajaman layarnya jelas lebih unggul XZ Premium ya. Tapi dari segi performa, XZ2 ini dia sudah dilengkapi dengan Snapdragon 845, sementara XZ1 dan XZ Premium ini dia masih dilengkapi dengan Snapdragon 835. Jelas dari segi performa sih harusnya lebih bagus yang XZ2 karena Snapdragon-nya lebih baru ya, 845. Kemudian versi Android-nya untuk XZ1 ini masih Android 9 sama dengan XZ Premium ya. Kita lihat di sistem, kemudian kita lihat di pembaruan perangkat lunaknya, dia Android 9, diupdate ke Android 9. Kelihatan nggak ya? Ya, kelihatan. Kemudian untuk yang XZ Premium ini juga sama, dia sistem tentang ponsel, dia versi Android-nya 9. Sementara yang XZ2 ini dia sudah Android 10. Kalau kita lihat di setelan, kemudian sistem tentang ponsel, ini masih versi Android 9 tapi bisa diupdate ke Android 10. Kita coba ya. Ini kita sambungin ke WiFi. Oke, ini sudah tersambung ya, tersambung. Kemudian kita back versi Android-nya 9, terus kita cari ke sistem lanjutan pembaruan. Nah, sistemnya dia lagi nyari. Nah, tuh kan. Dia minta diperbarui. Pembaruan sistem Xperia, Sony Mobile Communication perbarui. Jadi ini bisa diupdate ke Android 10.
Ada beberapa yang nggak suka diupdate, jadi mereka maunya tetap di Android 9. Nah, kenapa? Karena di Android 10 itu beberapa XZ2 itu ada bugs-nya. Jadi ada ghost touch ya. Itu di Android 10. Jadi kalau teman-teman punya yang masih Android 9, lebih baik nggak usah diperbarui aja. Tetap di Android 9 saja. Makanya ini juga nggak saya perbarui. Ini biar aja tetap di Android 9. Tapi kalau mau diupdate juga nggak masalah, karena nggak semua XZ2 itu yang diupdate ke Android 10 terus dia jadi ghost touch, enggak juga. Jadi nggak semua kok, cuma tertentu aja, unit-unit tertentu. Dan saya nggak tahu kriterianya apa yang mengalami ghost touch. Nah, tapi sebenarnya dari segi operating sistemnya jelas XZ2 ini lebih unggul daripada dua HP yang lain. Nah, kemudian dari segi kameranya, yang lalu saya sudah pernah ya bandingkan ya antara XZ2 lawan XZ Premium ini, dan ternyata dari segi kameranya XZ Premium ini jauh lebih bagus daripada yang XZ2. Nah, sementara untuk XZ1 ini saya terus terang belum pernah bandingkan untuk kameranya head to head antara XZ1 dengan XZ Premium ini kira-kira bagusan mana. Tapi kalau saya lihat dari settingan manualnya ya, kalau kita lihat di settingan manualnya ini sih kayaknya settingannya itu bisa sama plug. Ini ya, kayak ini misalnya ISO-nya dia sampai 3200, sementara yang XZ2 ini ISO-nya dia sampai 12.000 kalau salah. Mode manual ISO-nya ini sampai 12.800, tapi justru lebih bening yang XZ Premium. Jadi kalau dari segi kamera sih saya lebih prefer yang XZ Premium daripada yang XZ2. Tapi pada dasarnya kamera Sony itu semuanya bagus-bagus ya. Jadi itu settingan manualnya aja sih kalau mau yang lebih bagus. Oke, kemudian kelebihan yang lain adalah untuk XZ1 dan XZ Premium ini ada headset audionya, ada jack audionya untuk headset. Sementara XZ2 ini nggak ada, jadi kita harus pakai splitter Type C dan ini sangat merepotkan. Kalau nggak kita pakai yang headset yang Bluetooth ya. Pasti kita harus beli lagi yang kayak gitu, dan saya sih nggak suka yang headset Bluetooth karena saya takut radiasinya itu bisa mempengaruhi otak. Nanti kita udah blow on pakai headset Bluetooth jadi tambah blow on. Mungkin ya, saya nggak tahu juga faktanya, tapi yang jelas saya takut itu. Oke, jadi kalau dari tiga ini mana yang paling bagus atau mana yang paling worth it untuk dibeli? Kalau dari harga 1.250.000 ini menurut saya ini worth it banget dibeli untuk tahun 2022 ini, apalagi dengan sistem Android 10 dan Snapdragon 845 untuk tahun depan pun ini masih sangat layak dibeli. Menurut saya sih saya masih prefer ini ya, prefer XZ2 ini. Walaupun dengan tampilan yang nggak Sony lagi, tapi juga ini tampilannya elegan juga kok, nggak sama kayak HP-HP Cina yang lain. Jadi kalau kita pakai ini orang udah tau lah itu bukan HP Cina, ini HP Sony, ini HP Jepang. Nah, tapi buat teman-teman yang suka dengan modelnya Sony yang kotak dan set fingerprint antara XZ1 dan XZ Premium, maka saya akan lebih pilih XZ Premium karena layarnya dia sudah 4K dengan banyak kelebihan yang lain, misalnya dari segi layar yang lebih gede, baterai yang lebih gede, dan tampilannya yang elegan, yang premium banget. Jadi keputusan tetap di tangan kalian masing-masing sih. Kalian mau pilih yang mana, tapi sebenarnya ketiga HP ini setara. Dilihat dari rentang harganya juga setara, 1.100.000, 1.250.000, 1.350.000. Jadi setara sih. Kalau mau yang paling murah ya paling ini Xperia One. XZ1. Tapi karena dia bodinya aluminium, jadi dia lebih panas daripada dua HP yang ini karena dia bodinya kaca. Jadi menurut saya sih yang ini mungkin XZ1 ini nggak masuk ke ini ya, ke pertarungan mungkin ya, pertarungannya lebih ke ini. Tapi ini lebih ke budget aja sih. Kalau kalian mau budget yang lebih murah, kalian akan lebih pilih XZ1 ini. Tapi yang jelas sih HP Sony sepanjang yang saya pakai dari bertahun-tahun yang lalu, saya kenal HP Sony limbah Jepang ya, dengan harga yang murah, dengan kualitas yang bagus banget. Jadi nggak ada salahnya kok mau beli yang XZ1, XZ2 maupun XZ Premium, tetap sama-sama masih worth it dibeli. Demikian videonya, semoga bermanfaat.